Pada saat yang sama, Qin Yichen dan para jenderal, masing-masing dewa dan baju besi itu agung dan agung, dan bahkan pisau daging emas di pinggang yang pertama dicocokkan dengan pita merah, yang menambahkan sedikit kegembiraan. Melihat sekeliling, banyak pembangkit tenaga listrik muda yang menaklukkan korban bihai bersama-sama 2 tahun lalu juga telah tiba. Men Qianmei masih berpakaian seperti itu, dengan wajah feminin dan menawan. Punggung tangannya dengan lembut membelai leher merah mudanya. Pemandangan seperti itu, dan hanya sedikit dewi di dunia kaisar yang dapat menikmatinya. Saudari Wenxing, benar-benar penguasa kaisar. Mutiara di telapak tangannya. Meskipun ini adalah ucapan selamat, itu sedikit menyenangkan untuk mendengarnya. Wei Ping juga berada di belakang para tetua klan Wei Yang, menyeringai dan berkata, penatua wanita harus menikah. Jika Anda menikahi Putri Wenxing, Anda akan diberkati. Men Qianmei tersenyum dan berkata, mengapa? Apakah kamu ingin menjadi menantu dari klan Kaisar Ke? Wei Ping menggelengkan kepalanya berulang kali. Saya tidak diberkati untuk menerimanya. Tetapi tidak apa-apa membantu Putri Wenxing mencoba keterampilan suaminya. Memotong. Men Qianmei mencibir. Tuan Kaisar Ke memiliki tentara yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandonya. Apakah Anda membutuhkan Anda? Di kursi suci, Tian Fei Wei yang memegang tangan Giok Putri Sixia, dan 2 wanita yang memiliki kekuasaan atas dunia itu seperti saudara perempuan. Anak perempuan yang lahir dari saudara perempuan Sixia telah menjadi sahabat dunia. Kakak perempuan saya sudah lama tidak berpartisipasi dalam acara yang begitu membahagiakan. Permaisuri Sixia tersenyum sedikit, dan dikelilingi oleh 2 tetua wanita dari klan Kaisar Ke dan Dewi yang tak terhitung jumlahnya. Putri Wenxing mengenakan gaun dewa, menginjak kelopak, dan perlahan berjalan menuju kursi dewa di sebelah kiri Kaisar Ke. Hari ini, dia tidak lagi mengenakan baju perang, meskipun dia tidak mengenakan setelan merah. Tetapi dia memiliki bibir ceri dengan cinnabar, pipi pemerah dan wangi, dan dia cantik dan bersinar seperti mutiara. Qin Yichen meletakkan satu tangan di pegangan pisau jintu, dan harus mengakui bahwa Putri Wenxing masih sangat cantik, kecuali calon suaminya mungkin tidak beruntung. Akan sempurna jika dia adalah pria bodoh. Kaisar Ke memegang tangan Putri Wenxing, tangan gioknya agak dingin. Tetapi itu tidak memengaruhi senyum mantan. Wenxing, lihat, hari ini, untuk menikahimu, para pahlawan dunia berkumpul di sini. Segera, Kaisar Ke menundukkan tinjunya kepada semua tamu. Terima kasih atas wajahmu. Gadis kecil Wenxing sudah menjadi tahun Fanghua. Tapi hati Ke, sayang kalau perempuan sulung menikah. Hari ini biar Ke lihat. Siapa tampannya, bisa layak untuk gadis kecil itu. Suara dewa bergulir, penuh keagungan. Kata-kata Kaisar Ke, sang kaisar, secara langsung mengumumkan dimulainya kontes seni bela diri. Namun, begitu dia mengumumkan dimulainya perekrutan, dia melihat bayangan iblis berkedip, dengan momentum yang ganas, mengenakan jubah ungu, penuh pesona jahat. Senior Yutian, sang putri lahir sangat cantik, bagaimana kalau menjadi istriku Xie-Xia? Qin Yichen dapat melihat dengan jelas bahwa Xie-Xia ini terbang keluar dari kursi tamu ras iblis penjara surgawi. Pada saat ini, Xie-Xia sedang berdiri di atas platform suci, melonjak dengan kekuatan sihir, dengan tangan di belakang punggungnya, seolah dia memiliki kesempatan untuk menang. Tapi Qin Yichen tahu bahwa ini ada di sini untuk menghancurkan pemandangan. Kaisar Ke tersenyum ringan, sementara Raja Tians melihatnya, tetapi tersenyum dan berkata, oke. Tetapi jika Anda ingin menikahi putri tercinta yang mulia, Anda bisa menjadi salah satu dari 1000 talenta. Wen Tao, kamu adalah kakak laki-laki Wenxing. Hari ini, kamu akan mencoba keterampilan kakakmu sebagai teman kecil yang jahat. Jangan melewati pintu. Sebaliknya, kamu diganggu oleh Wenxing. Ke Wen Tao, kakak ketujuh putri Wenxing, sudah menjadi basis kultivasi Tao pada saat ini. Dia mendengar kata-kata itu, tiba-tiba berteriak, dan terbang ke platform dewa. Xie-Xia, jika kamu ingin menikahi adikku, kamu harus melewatiku dulu. Tapi aku menyarankan kamu untuk menyerah. Klan Kaisar Ke, jangan ikut campur. Wajah Xie-Xia merosot, tetapi dia tetap tampan. Klan penjara surgawi saya akan membongkar pintu. Saya ingin tahu apakah saudara Wen Tao bersedia. Terlihat bahwa meski lomba silat ini bisa dikatakan berseri-seri dan menggemparkan dunia, namun ternyata tidak harmonis, malah penuh dengan ejekan dan semangat juang. Grand opening Ke Wen Tao dan Xie-Xia cukup intens, dan bahkan pada akhirnya, sudah ada pertarungan hidup mati. Pada akhirnya, Ke Wen Tao mendapatkan kemenangan yang mendebarkan, tetapi keduanya di atas platform penuh darah. Menetes dan ilahi. Knalpot. Dike melihatnya, tapi dia hanya tertawa, ya. Ini peristiwa yang membahagiakan. Bagaimana kalau melihat titik merah? Meskipun tidak ada darah Ke Wen Tao dan Xie-Xia yang berwarna merah, namun hal ini tidak menghalangi senyum Kaisar Ke. Teman kecil Xia memiliki kekuatan yang baik. Tapi sayang jika gadis itu menikahimu. Xiao, saya khawatir saya tidak bisa membantu tetapi. Petik 2. Wajah Xie-Xia suram, dan dia berakhir dengan sedih. Dan duel berikutnya juga luar biasa.
dan Qin Yichen juga merupakan kesempatan langka untuk mengamati metode saluran dewa dari berbagai ras. Setelah itu, yang berkuasa dari semua pihak naik panggung satu demi satu, dan bahkan sejumlah orang berbakat di Tianting maju. Senior Caitian, saya telah lama mengagumi Wenxing di Xia, tapi sayangnya kami sudah memiliki keluarga di Xia. Tetapi jika Wenxing adalah seorang selir, dia tidak akan pernah. Aku menganiaya dia. Begitu suara itu turun, saya melihat seorang pria pirang di belakang Wu Qitian tiba-tiba terbang di atas, itu lelucon. Jika Anda ingin saudari Wenxing masih kecil, pertama-tama tanyakan saudara kandungnya apakah mereka setuju. Saya khawatir Anda tidak akan berhasil. Mayor Jenderal Lei Miyan dari Departemen Lei Pengadilan Surgawi telah belajar. Bum bum bum. Di platform suci, pertempuran sengit berlanjut, dan banyak jenderal di Istana Kaisar Ke juga bermain dalam pertempuran. Beberapa melakukan trik untuk melepaskan air, dan beberapa melihat wajah Raja Tians dengan seluruh kekuatannya dan menjatuhkan lawan. Qin Yichen tidak pernah disebutkan namanya, dan dia bahagia. Dan dia juga menemukan kecerdasan Kaisar Ke. Meskipun Kaisar Ke ingin bersekutu dengan kekuatan mana, dia masih tidak tahu, dan banyak kekuatan mungkin tidak dapat melihatnya. Tapi mudah untuk melihat siapa yang ada di sini untuk menghancurkan adegan itu. Dan mereka yang memiliki niat untuk membentuk aliansi dengan Istana Kaisar Ke, saat ini, tidak keberatan berperang melawan keberadaan tempat-tempat yang menghancurkan itu dengan memperjuangkan Kaisar dengan mengambil naga dan cepat. Pertarungan sengit sepanjang hari tidak terbatas. Tetapi tentara Tao dan Tao Bao tidak tahu seberapa banyak mereka telah ditinggalkan. Akhirnya, saat matahari terbenam, keramahan klan Kaisar Ke, anggur suci dan makanan lezat, dan bahkan daging makhluk asing yang memasuki Tao tidak terhitung jumlahnya. Qin Yichen sama sekali tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar, tidak. Kaisar Ke berkata bahwa dia adalah jenderal pedang ajaib yang sangat dicintai oleh sang jenderal. Setelah meminum 3 putaran makanan dan 5 rasa, ketika Jenderal Qin Yichen meninggalkan lapangan, Kaisar Tians menemukannya. Surga Sing, ayo, ini hadiah dari klan Kunpeng. Menurutku harta ini berguna bagimu untuk meningkatkan alammu, jadi harus diberikan kepadamu. Qin Yichen melihat harta karun di depannya. Meski hatinya seperti cermin, dia masih tampak terkejut. Raja Tians melihat ini, tidak terkecuali, dan berkata sambil tersenyum, itu saja, Kun Saus dari klan Kunpeng telah lama mengagumi Wen Qing untuk waktu yang lama. Teman muda Sao Ze itu baik, dia tampan, dan dia juga terkenal di klan Kunpeng, dan Kaisar juga telah melihatnya. Saya sangat puas. Besok, teman muda itu juga akan bertarung melawan para pahlawan untuk Wenxing. Anda mewakili istana Kaisar, saya sedang bermain. Tapi, hubungan antara kedua klan kita sangat dekat. Anda harus bertahan sedikit dengan pedang ajaib Anda. Jangan merusak kedamaian Anda.